contoh hadisnya, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamila. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan, keistimewaan serta keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan, niscaya mereka berangan-angan agar bulan Ramadan dijadikan selama 1 tahun. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lewati, semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan yang tersisa Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita sekalian di dalam berbuat taat, beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik, yaitu di Musholla Al-Madinah, dan kita dalam keadaan memperingati peringatan nuzulul Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran tepatnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Ini Al-Quran adalah kitab yang mulia. Quran adalah bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ini adalah kitab mulia, turun kepada Nabi, Nabi pun menjadi mulia, Nabi Muhammad. Turun kepada bulan, bulan pun menjadi mulia, bulan Ramadan. Turun kepada umat, umat pun menjadi mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah, kemuliaan Al-Quran tidak bakal kita dapatkan terkecuali kita baca Al-Quran, terkecuali kita paham Al-Quran, terkecuali kita pelajari Al-Quran. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Ini Al-Quran adalah salah satu ibadah yang paling afdol kita lakukan. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdal ibadah ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal yang dikerjakan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Al-Quran ini ganal pian pahalanya. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la agulu alif lam mim harfun bal alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf-huruf daripada Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan 10 pahala. Alif lam mim 30 pahala kita dapatkan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kali aja satu huruf dibalas 10 pahala, 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, afdal ibadah ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal yang dikerjakan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Jangan sampai kita kata baca Al-Quran, jangan sampai Al-Quran di rumah kita itu kita boikot. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita itu dijadikan pajangan. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita itu dijadikan hiasan. Jangan. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati akhir zaman Al-Quran ma bagi illa rasmuh. Akan datang masanya di akhir zaman, kata Nabi Muhammad, Al-Quran itu dijadikan sebagai pajangan aja, sebagai hiasan aja di rumah. Aku alhamdulillah jar, maka bokoyo pulang. Aku alhamdulillah jar, tuh bisi Al-Quran di rumah masih bawah hanyar, padahal 20 tahun sudah umurnya.
masih bau hanyar, artinya kada pernah terbuka. Nah, ini jangan sampai kita itu menjadikan Al-Quran sebagai pajangan. Jangan sampai kita menjadikan Al-Quran itu sebagai hiasan aja. Jangan. Saya di akhir zaman Al-Quran ma bagi ila rasmuh. Akan datang nantinya masanya di akhir zaman Al-Quran itu dijadikan sebagai pajangan aja di rumah. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, suka membaca Al-Quran, setiap hari dibacanya Al-Quran, setiap hari kada pernah tak tinggal membaca Al-Quran, ini bagus sebenarnya. Orang yang kada pernah lepas lawan Al-Quran ini baik. Bahkan Al-Imam Al-Habib Syekhon As-Segaf Jasidin, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan 4 kemuliaan. Apa 4 kemuliaan? Yang pertama as-sa'adah, dia akan untung. Orang membaca Al-Quran ini kan untung. Di dunia untung, di akhirat untung. Jangankan kita yang membaca, kita baisian anak bisa membaca Al-Quran aja untung. Mana sudah kita nih sebagai kuitan, baisian anak bisa membaca Al-Quran untung. Jar guru kita Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Allah subhanahu wa ta'ala malu menyiksa, ma'adab orang tua yang mempunyai anak yang mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa anak nih, bisian anak bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala sukan ma'ajib orang tua itu. Makanya alhamdulillah di komplek kita ada apa namanya taman pendidikan Al-Quran. Ya kalau taman pendidikan Al-Quran, diajarkan Al-Quran di sini, di tempat ini bagus. Karena apa? Karena orang yang membaca Al-Quran itu untung. Orang yang membaca Al-Quran itu untung. Jangankan orang membaca Al-Quran, orang yang mempunyai anak yang bisa membaca Al-Quran itu untung. Apalagi yang bisa membaca Al-Quran untung. Ulun guru aja hendak membaca Al-Quran, hendak membaca Al-Quran, cuma kada lancar. Ulun guru hendak membaca Al-Quran, cuma kabur panjanak sudah. Ulun gurai hendaknya membaca Al-Quran, cuma bajuju membaca. Ini ujar Nabi Muhammad SAW menyebutkan atau menyingkapi tentang hal ini, alladzi yuqra'ul Qur'an wa yata'ta fi qira'atihi wa 'alaihi syak falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalam membacanya karena kesulitan. Bismillah terbata-bata. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata alaihi syak, karena ya mungkin bahari kada belajar atau panjanak kada hawas lagi, umur sudah tua, tapi dipaksanya mau membaca Al-Quran, falahu ajron, orang tersebut mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala dapat membaca Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua, dapat pahala ngalih membaca Al-Quran. Ini Al-Quran ini biarlah Al-Quran jam tuh kada anulah matilah. Julun berpamannya sebelum berceramah ada singgarakan. Oh. Jadi tatkala kita membaca Al-Quran, ya kan? Tatkala kita membaca Al-Quran tuh pahalanya ganal. Lalu bagaimana misalnya orang yang kada lancar membaca Al-Quran, orang yang kada bisa membaca Al-Quran tapi dipaksanya membaca Al-Quran, pahalanya 2 kali lipat. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fi qira'atihi falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata membacanya karena bahari kada belajar,
karena mungkin ketuaan, ya kan? Karena mungkin kada janak lagi panjanak, kada jelas lagi panjanak, tapi dipaksanya mau membaca Al-Quran, falahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama dapat pahala membaca Al-Quran, yang kedua dapat pahala ngalih membaca Al-Quran. Karena ibadah diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung ngalih dan sulit ibadah yang kita lakukan. Semakin sulit, semakin ngalih ibadah yang kita lakukan, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi yang pertama, orang yang membaca Al-Quran jar Habib Syekhon as-sa'adah, orang teruntung. Yang kedua, orang membaca Al-Quran husnul khotimah. Amun hendak mati husnul khotimah, baca Quran. Amun hendak mati itu baik, baca Al-Quran. Bahkanlah ulun pernah membaca di sebuah kitab, itu orang yang semasa mudanya katuju membaca Al-Quran, Tuhannya tuh kada mangalilu. Semasa muda katuju membaca Quran. Nah, nyadakan orang tua itu yang mangalilu, bilanya Tuhan mangalilu. Ada orang mengaitu. Nah mungkin ini masa mudanya kada katuju membaca Quran. Kalau orang katuju membaca Al-Quran, Tuhannya tuh baik kada mangalilu. Makanya yang kedua, orang yang katuju membaca Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Matinya dalam keadaan baik. Amun hendak mati dalam keadaan husnul khotimah, baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran jalibah likuli khair, dia akan menarik kebaikan. Kalau hendak nih mendatangkan kebaikan, baca Al-Quran. Makanya orang rajin ya kalau bilanya bisin rumah hanyar, baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya rumahnya berkah. Bilanya ada bisian toko, bacanya Al-Quran. Supaya apa? Supaya tokonya berkah. Bilanya ada bisian kendaraan, dibacanya Al-Quran. Supaya apa? Supaya kendaraannya berkah. Bilanya baisian anak, dibaca Quran. Supaya apa? Supaya anaknya berkah. Jalibah likulli khair, orang yang katuju membaca Al-Quran maka akan mendatangkan kebaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, keutamaan orang yang membaca Al-Quran dafi'ah likulli syarr, akan menghindarkan dan menjauhkan orang tersebut daripada segala bentuk mara bahaya ataupun musibah. Makanya rajin ya kalau bilanya ada orang nih dapat musibah, atau seumpamanya ada orang garing itu kan musibah, baca Al-Quran. Ada orang sakarat, baca Al-Quran. Ada orang meninggal, baca Al-Quran. Ada orang yang dapat musibah, tolak bala nih, dibaca orang Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran dafi'ah likulli syarr, dapat menjauhkan, menghindarkan daripada berbagai macam kejahatan. Jadi bagus membaca Al-Quran. Jangan sampai kita Al-Quran itu kada baca. Jangan sampai kita memboikot Al-Quran di rumah kita. Jangan sampai kita kada peduli dengan Al-Quran. Man ja'al Al-Quran amamahu ghadahu ilal jannah, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dibacanya setiap hari Al-Quran, kada pernah terpisah dengan Al-Quran, selalu dibacanya setiap hari Al-Quran, maka ghadahu ilal jannah, Al-Quran tersebut akan membawainya, menggiringnya masuk ke dalam surga. Wa man ja'al Al-Quran wara'a zahrih, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, artinya kada peduli dengan Al-Quran, kada tahu bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan ini syahrul Quran, ya kah, bulannya Al-Quran. Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Makanya jar ulama, bulan Ramadan paling bagus amal ibadah. Di bulan Ramadan ini amal ibadah bagus berataan. Tapi paling bagus amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Makanya para aulia wa sholihin kalau di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran. Ada yang sehari sekali hatam, 30 hari 30 hatam, ada yang seminggu sekali hatam, ada yang 3 hari
sekali hatam, mun saminggu sekali hatam, berarti 4 kali hatam. Ada yang 3 kali sekali hatam, ada yang sehari 2 kali hatam, berarti 30 hari 60 kali hatam. Mereka para aulia wa sholihin di bulan Ramadan memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Karena apa? Karena Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Bagus kita membaca Al-Quran. Hendak selamat di akhirat, baca Al-Quran. Hendak selamat di dalam kubur, baca Quran. Hendak selamat di mizan, baca Quran. Hendak selamat di hisab, baca Al-Quran. Hendak selamat di siratal mustaqim, baca Al-Quran. Hendak masuk ke dalam surga, baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, ujar Nabi Muhammad SAW, karena tuh Al-Quran akan datang nantinya pada hari kiamat sebagai penolong, pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keledatan di dalam membaca Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian karena kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan, ulama mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan ini paling rancak Lailatul Qadar turun. Lailatul Qadar itu apa kan? Lailatul Qadar itu waktu apabila kita beramal di waktu Lailatul Qadar, maka lebih afdal daripada beribadah 1000 bulan, 83 tahun. Nah, ini kebiasaannya ujar ulama itu Lailatul Qadar andaknya di 10 terakhir. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau kalaunya 10 terakhir memperbanyak amal, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih meluap lagi daripada hari-hari sebelumnya. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam istimewa. Malam yang mahal, malam yang istimewa, malam istimewa kada bakalan diberikan kepada orang yang malas, orang yang mulahan. Makanya ini 10 terakhir bulan Ramadan perbanyak amal, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalaunya ulun bertamuan lawan malam Lailatul Qadar, apa yang ulun baca, apa yang ulun pinta, apa yang ulun amalkan?" Ujar Nabi Muhammad SAW, "Wahai Aisyah, kalaunya engkau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, innaka afuun karim, bahwasanya engkau maha pemaaf. Allahumma innaka afuun karimun, maha pemaaf, maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, dan engkau suka memaafkan. Nah, ini apa namanya, doa ketika bertamuan malam Lailatul Qadar, ya kah? Yang dipinta oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Ujar Sayyidatuna Aisyah nih, "Ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadar fabima ad'u." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaunya aku bertamuan dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku panjatkan? Ujar Nabi Muhammad, "Gala guli Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna." Baca ujar Nabi Muhammad, "Allahumma innaka afuun karim." Ya Allah, bahwasanya engkau maha pemaaf, maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, suka memaafkan, maka maafkan kami. Nah, ini bacaan malam Lailatul Qadar. Jadi ini doa ini perbanyak mulai malam ini. Ya Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul. Banyakin baca doa itu mulai habis maghrib sampai subuh.
mulai habis maghrib sampai subuh, pokoknya tuntung sembahyang isya baca, tuntung sembahyang maghrib baca, tuntung sembahyang subuh baca, tuntung sembahyang hajat baca, tuntung sembahyang tasbih baca, tuntung sembahyang tarawih, sembahyang witir baca, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan malam keistimewaan malam Lailatul Qadar? Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar itu jangan sampai kita meninggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Karena orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah seolah-olah dia mengerjakan ibadah semalaman suntuk. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita malam Lailatul Qadarnya, mentakdirkan kita untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang senantiasa senang di dalam membaca Al-Quran, manis di dalam membaca Al-Quran, dan ketujuh membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an birahmatika ya rahim ya rahman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh my God.